serangan-serangan yang bertubi-tubi datang. Dulu waktu jadi presiden ya saya kira kalau tidak ada PDIP kan banyak partai politik yang pasang badan. Misalnya kawan-kawan PKB, kawan-kawan yang ada di PAN, kawan-kawan yang ada di Golkar, Ya. selalu pasang badan. Misalnya ketika Jokowi itu dibully dan dikritik oleh publik secara umum. Bahkan ketika Jokowi misalnya berhadapan-hadapan dengan PDIP karena efek pecah kongsi di akhir kekuasaannya, begitu banyak partai politik yang pasang badan dan memberikan pembelaan politik per hari ini, terutama setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, satu-satunya yang cukup setia memberikan pembelaan kepada Jokowi adalah sejumlah relawan, dan relawan itu orangnya itu-itu saja. Dan sangat kelihatan sekali tampilan ke publiknya agak sedikit kewalahan menghadapi para jubir yang selama ini cukup aktif memberikan serangan ke Jokowi. Maka tidak mengherankan kalau Jokowi pada akhirnya juga harus secara langsung menghadapi serangan-serangan itu. Maka tidak mengherankan kalau kita iris satu persatu. Jokowi kan memberikan tanggapan misalnya terkait dengan pemakzulan. Jokowi juga memberikan tanggapan terkait dengan ijazah. Jokowi juga memberikan tanggapan terkait dengan SMK dan seterusnya. Itu artinya apa? Per hari ini Jokowi memang kehilangan begitu banyak para pendukungnya. Termasuk partai-partai yang bergabung di koalisi yang dulu dikatakan atau bisa dikatakan cukup dekat dengan Pak Jokowi. Saya menduga ya, beberapa waktu yang lalu misalnya Pak Luhut mengatakan ada kesan gitu ya bahwa Jokowi itu dilupakan jasa-jasa politiknya. Saya menduga jangan-jangan mengarah ke hal ini. Begitu banyak dulu orang-orang partai politik misalnya yang merasa dibantu oleh Jokowi, dibenarkan oleh Jokowi, elit-elitnya jadi pejabat, jadi menteri dan seterusnya dan seterusnya. Dulu begitu nyaman dan begitu mesra. Tapi setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, kemudian Jokowi begitu banyak mendapatkan serangan-serangan politik dari berbagai penjuru mata angin. Orang-orang yang dulu sempat memberikan dukungan politiknya bersama dengan Jokowi tak lagi memberikan pembelaan apapun. Inilah yang kemudian terjadi pada realitas hari ini. Tapi satu hal yang ingin saya katakan bahwa dalam sistem presidensialisme multipartai itu tak ada namanya yang disebut dengan koalisi permanen. Karena koalisi itu didasarkan atas kepentingan, terutama kepentingan terhadap kekuasaan. Setelah kekuasaan berakhir, kepentingan itu berakhir pula. Dan ini yang terjadi bagi partai-partai yang dulu bersama dengan Jokowi. Setelah Jokowi berakhir, partai-partai itu mencari tuan baru. Dan itulah realita yang terjadi saat